Al-Khabir Al-Halimu. Qawlu Al-Halimu bimakna alladzi la ya'jalu bil 'uqubati ala man asahu wa kafar bihi bal yubahhiluhu. Zat yang tidak bersegera untuk menghisap atau memberikan hukuman kepada orang yang bermaksiat ataupun kufur kepadanya. Al-azimu zat kang moho agung, bimana alladzi yusakhiru kulla syai'in inda dzikri, alladzi yashhuru kullu syai'in inda dzikri. Jadi setiap menyebut Allah maka yang lain adalah maha kecil. Al-Ghafuru kalau sampun antara Al-Ghafir, Al-Ghafur, Al-Ghaffar. Al-Ghaffar bermakna Al-Ghafur alladzi yaghfiru aksaraha, yang mengampuni lebih banyak dosa-dosa. Al-Ghafir yang mengampuni sedikit daripada ba'da dzunub, sebagian dosa. Kalau Al-Ghaffar yaghfiru jami'aha, ini menurut qaul sebagian. Qaul ashah adalah sama maknanya. Ngoten-ngoten Asy-Syakur bermakna alladzi yashkur ibadah ay yusni alaihi fid dunya wal akhirah, itu berterima kasih kepada hambanya. Artinya Allah berterima kasih itu artinya memuji hambanya baik di dunia maupun di akhirat. Fayu'ti sawab al jazil ala al amal al qalil, jadi memberikan pahala yang banyak walaupun amalnya sedikit. Wa yarfa'u dzikrahum fil ma'ala. Matunatan Al-Ghafur, Asy-Syakur, Al-Aliyyu, zat yang maluhur, Al-Murtafi', Al-Aliyyu, Al-Kabir, zat maha besar, Al-Azim bermakna wahid, Al-Azim, Al-Hafidh, zat maha menjaga, Al-Hafidh lil alamil ulwi was sufli dunya wa akhirah, inna rabbi kulla syai'in hafidh, yaitu menjaga. Al-Muqit, zat yang khaliqul qut lil asad wal arwah dunya wa akhirah. Al-Muqit, zat yang memberikan makanan, asluhu al-muqawwid. Al-Muqit asluhu al-muqawwid, zat yang memberikan qut. Al-Muqawwid ini al-mufa'il, harokatnya daripada wawu dipindah kepada yang sukun. Atau muqwitun, al-muqwitu, jangan al-muqawwid, al-muqwitu. Al-muqwitu harokatnya wawu dipindah kepada qaf yang sukun menjadi al-muqiyutu, wawunya kemudian diberubahkan menjadi ya, menjadi al-muqitu. Ay khaliqul qut lil asad wal arwah, menciptakan makanan baik kepada jasad kita atau ruh kita. Kemarin sudah kita katakan rezeki jasad itu berupa makanan, minuman, kesehatan, kenikmatan, sementara qutul arwah yaitu rezeki makanan ruh adalah iman, ma'rifat, al-asrar dan segala macam.
Matun ngoten al-muqitu al-hasibu ay al-kafi'u man tawakkal alaihi asy-syarif alladzi kullu man dakhala hamau tasharrafa, yaitu zat yang mencukupi terhadap orang-orang yang bertawakal kepadanya. Terus matun ngoten atau zat yang menyambut kepada orang yang berlindung kepadanya. Al-jalilu al-azimu fi zat wal sifat wal af'al, yaitu yang agung di dalam zat, sifat dan fi'lunya. Al-karimu zat yang mulia, al-mu'ti min ghairi su'al, yang pemurah, memberi tanpa diminta. Begitu juga alladzi amma ata'uhu at-ta'i awal asi, yang mana pemberiannya mencakup baik kepada orang yang bertaat, yang taat maupun yang maksiat. Ar-raqibu ay al-muraqib al-khadir al-musyahid bil makhluk al-mutasarrif, itu memperhatikan, mengawasi, al-musyahid yang menyaksikan terhadap segala makhluknya dan mengendalikannya. Dari sini ar-raqib di mana a'ammu wa a'ammu minal muhaimin. Al-jalil al-mujibu zat yang menjawab permintaan orang yang meminta. Dalam Al-Quran disebutkan ma min abdin, dalam Al-Quran ud'uni astajib lakum, dan dikatakan ma min abdin yaqul ya Rabb illa qala Allah Ta'ala labbaika ya abdi. Tidaklah seorang hamba mengatakan kepada Allah ya Rabb, ya Allah, ya Ilahi, ya Maulana, kecuali Allah akan menjawabnya dengan labbaika ya abdi, ono opo hambaku. Kita tidak bosan-bosan, tidak boleh ragu sedikit pun di dalam meminta apapun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-wasi' ay as-sa'atu fi haqqi ta'ala tarji'ulna fil awwaliyah wal akhiriyah wal ya'atafa min sifatis suluk ay anna rahmatahu wasi'at kulla syai', yang maluas fa yakunu min sifatil jamal. Al-hakim dat maha bijaksana, al-dzul hikmah, al-wadud dat yang melas, al-muhabbib ibadi sholihin al-muhibbin ar-radhi alaihim, yaitu yang mencintai kepada hamba-hambanya yang soleh, yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakanlah al-wadud bimakna al-mahbub li'annahu muhibbun wa mahbubun, karena Allah itu mencintai dan dicintai. Fa muhabbatuhu li'ibadi in'amu alaihi, Allah mencintai kita semuanya adalah dengan memberi kenikmatan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa mahabbatu ibadillahu, adapun cinta hambanya kepadanya adalah kecenderungan hamba kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-ba'isu zat yang membangkitkan, yaitu membangkitkan dari apa yang mati menjadi hidup. Asy-syahidu zat yang al-muttali ala dzahirul batin, ini merujuk kepada mana ar-raqib, hampir sama, dikatakan alimul ghaibi wasyahadah. Al-haqqu zat maha benar, as-sabit alladzi la yaqbalu zawal azalan wa abadan, yang tetap tidak menerima hilang. Al-haqqu as-sabit. Al-wakilu ay al-mutawalli umur khalqihi, menguasai segala urusan hambanya. Al-qawiyyu ay dzul qadri ta'amah, mempunyai kekuasaan yang sempurna. Al-matinu zat yang kokoh ay sahibul quwwah al-azim allati la tu'arad wala ya'tariha naqsun wala khalalun, yang mempunyai kekuatan yang dahsyat yang tidak bisa ditolak, tidak menerima kekurangan adapun cacat. Al-waliyu yakni al-muwali wal mutabi' lil ihsan li 'abdihi,
awil mutawalli lil khair wal syarr bimana sudul kul minhum fayarji'u lil ma'al wakil wa syadul awal qulu ta'ala Allahu waliyul ladzina amanu. Yani al muwali yakni yang mengikuti mutabi' yang mengikutkan kepada hambanya dengan segala kebaikan Allah, atau makna yang kedua yaitu al mutawalli yang menguasai daripada kebaikan ataupun yang lain. Artinya bimakna sudurikil segala hal itu timbul atau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran Al-Hamidu yang maha terpuji, Al-Mahmud ay al-mustahiq lil hamdi kullih yang berhak terhadap segala pujian, Al-Muhsi zat yang ad-dabit yang mengikut atau mengukur segala hamba-hambanya, semua hamba-hambanya diukur semuanya, dipandang semuanya. Al-Muhsi, Al-Mubdi'u bimakna Al-Munsyi'u minal adam ilal wujud, menciptakan dari tiada menjadi ada. Al-Mu'idu yang membalikan, Al-Muhyi yang menghidupkan, Al-Mumidu yang mematikan, Al-Hayyu yang menghidup, Al-Qayyum yang mengendalikan. Al-Hayyu Al-Qayyum ay Al-Qayyum bizati ta'ala, yaitu Al-Qayyum bimakna qiyamuhu binafsi, yaitu eksis dalam dirinya atau dengan sendirinya. Al-mustaghni anil ghair, itu tidak membutuhkan yang lain. Al-wajidu bimakna alladzi la saniyah, al-wajidu al-wajidu al-ghani bimakna al-ghani, yaitu minal wujdan ay adam nafadhi syai', yaitu mempertemukan atau apa gitu. Al-Majidu yang maha luhur, Al-Mutaqaddim Asy-Syarif Al-Mulya dan segala macam. Al-Wahidu alladzi la saniyah, tidak ada duanya. Al-Ahadu bermakna Al-Ahadu, bismillahirrahmanirrahim. Al-Wahid alladzi la sanalahu fi dzati wala fi sifati wala fi af'ali fa mustalmin fi umum. Al-khamsa al-muttasil mufassir fi dzat, al-muttasil mufassir fi sifat, wal mufassir fi af'al. Wal muttasil fiha la yufna bal huwa ta'abbul qudrah wa fi sa'ir kaina ijadu idam falahu yatalah. Wallahu ta'ala kullu yawmin huwa fi syan. Jadi sifat wahdaniyah itu mencakup daripada menafikan 4 kamiyah, 5 kamiyah. Apa saja? Al-kam-muttasil wal munfasil fil dzat, al-kam-muttasil wal munfasil fil sifat, dan al-kam-munfasil fil af'al. Kalau kam-muttasil fil af'al itu tidak dinafikan, karena itu adalah sifatnya Allah di dalam qudrah dan iradah. Al-ahadu bimakna sami ya. Wa fi badhi ziyadatul lafzul ahad wa bi ma'nal wahid sama, yaitu waswab isqatuhu. Sebagian redaksi tidak ada al-wahidu al-ahad, tidak ada al-ahadnya. Karena dalam hadis riwayat Tirmidzi annahu laisa sabitan fi hadis Tirmidzi alladzi nusiba al-hadis ilaih. Dalam hadis Tirmidzi tidak ada lafaz al-ahadunya. Al-wahidu as-somadu. Kalau di sini ada berarti bimakna wahid. As-somad ay alladzi yuqsadu fil hawaij, yaitu yang dituju dalam segala hajat kita. Al-qadir yang al-qadir qadir kamah, yang punya kekuasaan yang sempurna. Al-muqtadir yang maha kuasa. Ay mubalaghatun fil qudrah. Jadi tidak ada serupaan di dalam kekuasaannya. Al-muqaddim yang mendahulukan, al-akhir yang mengakhirkan, al-awwal yang pertama, al-akhir yang kawitan, al-zahir yang zahir, al-batin yang batin.
Jadi Gusti Allah al-awwal al-zahir al-awwal al-akhir al-zahir batin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebagaimana dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Az-zahir batin. Jadi Gusti Allah ya ketok, Gusti Allah ya ora ketok. Maknane al-zahir bermakna ay alladzi laisa fawqahu syai'un wa la yakhlifu syai'un. Jadi Allah tidak ada di atasnya segala sesuatu, atau sesuatu tidak ada lagi di atasnya sesuatu selain Allah. Dan al-zahir bi asr sini yang menampakkan dengan asar-asar dan kekuasaannya. Wal batin ay laisa aqrabu min syai'un alladzi tahjibu an-nabi jalji, yaitu yang menutupi dari diri kita dengan keagungan dan kehebatannya atau haibahnya. Dalam sebuah riwayat dikatakan, qalu sallallahu alaihi wasallam, Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal dhuhru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai'. Ikdi an-nadai wa qina minal faqr. Jadi ya Allah yang maha pertama, yang mana tidak ada sebelumnya segala sesuatu, wa antal akhir, dan maha terakhir, yang mana tidak ada setelahnya sesuatu, wa antal dhahiru, dan engkau adalah yang zat dhahir, yang tidak ada di atasnya sesuatu, wa antal batinu, dan engkau adalah maha batin, yang mana tidak ada di dalamnya sesuatu. Ikdi an-nadai wa qina minal faqr. Saurkanlah idi saurno panjenengan angsa itu adaine hutang wasnina lan cukupkanlah kami dari, atau jauhkanlah kami dari kefakiran. Wal awwal wal akhir dhahir wal batin, wal awwal wal akhir dhahir batin. Al wali, zat yang menguasai, al mutawali ala ibadihi, sama dengan al wali. Al muta'al, yang kumuluhur, yakni al munazzah an sifatul hawadis, yang kembali kepada makna al qudus. Al barru, yang maha bagus, al muhsin ibadihi, at-tawwab, yang menerima tobat kepada hamba-hambanya, al muntaqim, yang memberikan balasan. Dalam Al-Quran dikatakan huwallazi yaqbalu taubatan ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Al-Muntaqim yaitu yang memberi balasan, al-afu yang mengampuni, ar-rauf yang ar-rauf napa jenenge, yang maha welas, malikul mulki, kang anduweni segala yang diinginkan, yang menjalankan apa yang diinginkan. Dzul jalali, kang anduweni keagungan, al-ikram, dari kemuliaan, kemurahan, kebaikan. Al-muqsitu alladzi yahkum bil saf bainal khalqi, yaitu yang muksit, tengah-tengah, atau yang memutuskan dengan segala hikmah di dalam insaf. Insaf itu tengah-tengah antara makhluknya atau kepada makhluknya. Al-jami'u, yang mengumpulkan segala kesempurnaan. Al-ghani, tidak membutuhkan sesuatu. Al-mu'til ghunhina li kulli syai'. Al-ghani, kalau al-mughni yang memberikan kekayaan. Al-ghani yang mempunyai kekayaan. Al-mani yang menghalangi. Ad-dar yang memberikan al-mani niku ar-rafi' an ibadihi al-madar ad-dunyawiyah, yang mengangkat dari hamba-hambanya Allah segala kemadharatan, baik kemadharatan duniawi dan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu walaula daf'ullahi an-nasa ba'dhum bi ba'din lafasadatil ard. Ad-dar ay khaliqud durri didafnafi, yang memberikan, yang menciptakan kemelaratan
sebagai ganti atau sebagai kebalikan daripada kemanfaatan kepada hamba-hambanya. Nah, ini kita ono sesuatu yang tidak berkenan dalam diri kita kudu tawakal ridho mari Gusti Allah an-nafi' yang memberikan kemanfaatan. Nah, yaitu sebaliknya daripada ad-dar. Di sini sirnya ad-dar al-mani' ad-dar an-nafi'. Jadi dar dulu baru nafi'. An-nur yang memberikan cahaya, ad-dhahir fi nafsihi al-mudhir li khairihi. Yang cahaya itu apa? Yang jelas di dalam dirinya dan memberikan kejelasan kepada yang lainnya. Al-hadi yang memberikan hidayah, war-rasyad wal-badi yang mubdi yaitu menciptakan dengan tanpa ada contoh. Al-badi al-baqi yang abadi, al-warisu yang memberikan, al-waris ay al-baqi ba'da faril khalqi alladzi yarjilahi kullu syai', itu yang abadi setelah fananya seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu narisul arda wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Ala ila Allahi tasirul umur. Jadi segala sesuatu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna al-waris, yang mewarisi, yang artinya nampani segala apa yang ada setelah makhluk itu hilang. Ar-rasyid bimakna yang mempunyai rusyd, yaitu yang memberikan petunjuk. As-sabur yang penuh kesabaran, ay alladzi la ya'jal bil quba ala mansur, itu tidak bersegera memberikan hukuman kepada orang yang maksiat kepadanya. Rawahu wa hadits sebab Tirmidzi, Imam Tirmidzi radhiyallahu anhu warḍah. Allah dawu sapa Allah taala wala tajharlan ojo banterake sapa sira bisalatika kelawan donga situk kira ai bi qiraatika kelawan wacanan sira fiha dalam salat. Maknane jangan berkeras-keras di dalam doa. Fa isma'u moko bakal krungu ka ing sira sapa musyrikun abdul kaum musyrik. Fa subuh moko padha misui padha maidu sapa musyrikun. Fa subuh lan padha maidu sapa musyrikun Al-Qur'an ing Qur'an wa man lan wong anzala wa man lan ing wong wa man lan ing wong unzila kang den turnake wa man unzila ilaihi unzila kang den turnake sapa Al-Qur'an ilaihi maring man, atau wa man anzalahu wa man nanzat anzala kang turnake sapa ing Al-Qur'an. Hanya tidak boleh berkeras-keras di dalam baca Quran agar Quran tidak disalahfahami. Wala tukhafit lan ojo nyamaraki itu sir tegesi nyamaraki sapa panjenengan biha kelawan selawatika. Tapi juga jangan pelan-pelan sekali. Kalau terlalu pelan malah tidak bisa didengarkan oleh orang yang mestinya bisa mendengar, harus bisa mendengar. Kalian tafiya supaya ngalap manfaat supaya ashabu kabir para sahabat panjenengan. Wabtakhilan yubro panjenengan ayuksid tegesin jo panjenengan baina dalika ing dalam antara al-jahr wal makhofah, antara keras atau antara banter suara wal makhofatilan pelan-pelan sabilan ing dalan torikon ing dalan wasatun kang tengah-tengah. Wa hadzal amru qad zala min yaum islam Umar bin Khattab wal Hamzah fa huwa mansukhun. Fal musalli al-jahr fi salatil jahriyah wal yazidu ala siman min wa qila nuzrat fi du'a. Jadi ada riwayat wala tukhafit biha wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha niki saat Rasulullah membaca Al-Qur'an di Mekah pelan-pelan. Kemudian ayat turun saat sudah masuk Islamnya Umar ibn Khattab kali Hamzah pamanipun Kanjeng Nabi radhiyallahu anhum. Sehingga setelah itu Rasulullah tidak sembunyi-sembunyi lagi dalam membacakan Al-Qur'an. Ini di dalam sholatnya. Sehingga sholat itu ada sholat yang jahriyah,
ada sholat yang sirriyah, sholat yang banter tetap boleh banter. Sebelumnya nggak ada sholat jahriyah, sebab semua sholat itu pelan-pelan. Nah, riwayat ini berbeda dengan riwayat yang lain mengatakan wala tajhar bi sholatika bis du'aika. Dungo niku ada yang mengatakan riwayat ini hadisnya ayatnya adalah tunjuk dalam menjalankan doa kita kepada Allah antara pelan-pelan ataupun keras, ya setengah banter setengah pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidz waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Wa qulan dawuh kanjeng Nabi alhamdulillah sikabeh puji lillahi kagungan Gusti Allah alladzil zat lam yattakhid kang ulang Arab sapa Allah diwalataning anak walam yakulan ora ono la kudu Allah musyarikun seputan fil mulki dalam kerajaan fil uluhiyah di dalam kepangeranan walam yakulan ora ono la kudu Allah waliyun penolong yang suruh kang nolong sapa wali Allah minadzuli min ajli dusan arae keasoran ai lam yadulli dalla yadulli lam yadulla tegese ora kang ora asor sapa Allah. Kalau asor itu maka membutuhkan penolong. Wayah taju moko butuh sapa Allah ila nasir maring kang menolong. Wa kabbirhu lan maca takbir panjenengan ing Allah takbiran kelawan takbir tenanan. Adimhu adomatan ta'atan. Adimhu aku ngake panjenengan ing Allah adomatan kelawan keagungan tamatan kang sempurna. An ittikhadil waladi saking ngalap anak wasyarik dan sekuton wadulilan keasuran artinya besarkanlah Allah, agungkanlah Allah dari segala kekurangan. Apa itu kekurangan? Baik mengambil anak, ada sekuton, ada kehinaan dan segala macam. Wa kulli malan saking saben perkara, wa kulli malan saking saben perkara. La yaliku kang ora patut apa mah layal ke ora patut bihi kelawan Allah Subhanahu wa taala. Wa tartibul hamdi utawi urut-urutane muji ala dzalika ing atas kuno ala dzalika ing atas kuno urutan mau wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidz waladan lam yakul syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbiru takbira. Ini urut-urutan ini didilalah orang nuduhake ala nawi ngatas Gusti Allah Subhanahu wa taala iku al mustahiqud dzat yang berhak, iku al mustahiqud dzat yang berhak li jamil ma'amid diketus kabeh pira-pira pujian dikamali dzati krana sempurna dzate Allah Subhanahu wa taala wa tafarrudi lan ijene Allah fi sifati dalam sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini khataman juz 2 daripada tafsir Sawi yaitu surat Al-Isra. Rawang riwayat kesukaan Imam Ahmad di Musnadi dalam Musnad Imam Ahmad an Mu'ad al-Jahmi. Jadi ada riwayat mengatakan tafsir Jalalain itu ditulis panjenenganipun Imam Jalaluddin Al-Mahalli ali Imam Al-Jalaluddin Al-Suyuti. Imam Jalaluddin Al-Suyuti niku gurune Imam Jalaluddin Al-Mahal. Tapi anehnya Imam Jalaluddin Al-Suyuti niku nembe mentaklifnya itu justru separuh yang ke belakang. Jadi mana nih juz 15 sampai juz 30 atau tafsir Sawi yaitu juz 3 dan juz 4. Nah, sin pertama dan kedua juz 1 sampai juz 15 itu malah diteruskan oleh muridnya yaitu Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Makanya itu adalah tafsir Jalalain 2 Imam Jalaluddin. Rawayan itu sampai Imam Ahmad di Musnadi an Mu'ad al-Jahmi an Rasulillah saking Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana usin kanjeng Nabi kana usin kanjeng Nabi yaqul dawuh kanjeng Nabi ayatul izzi utawi ayat kemuliaan iku alhamdulillahilladzi lam yattakhidz waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli kabir takbira wallahu taala a'lam. Jadi kanjeng Nabi dawuh ayat kemuliaan Allah itu adalah ayat ini. Ini sebagian kiai paring ijazah sama nek kepingin mulya
akeh-akehno maca ayatul izzi, yaitu qulillahum apa aqulil hamdulillahilladzi lam yattakhid waladaw wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhilli wa kabbirhu takbira. Kula angsal ijazah ayat niki saking Kiai Nafek Kajen. Kiai Nafek niku putranipun Kiai Abdullah Salam. Nah, niki beliau memberi ijazah sing akeh-akeh maca surat apa jenenge ayatul izzi, yaitu akhir surat Al-Isra. Qala dawu sapa muallifu kang aran kitab tafsir, hadza uta iki ku akhiru ma, akhir perkara kamulat kang sempurna bihi kelawan ma. Apa sing sempurna apa tafsirul Qur'anil Karim, tafsir Al-Qur'an Karim, alladzi rupani al tafsir Allah fakang wis taklif ing alladzi sapa asy al-imam al-alim al-allam al-muhaqqiq al-alim al-allam al-muhaqqiq kang ahli tahqiq sapa al-imam rupani Jalaluddin imam kang dadi keagungan agama al-mahalli kang maha mahalli asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Waqat afrohtu lan teman-teman mengerahkan sapa ingsun fihi ing dalem taklif juhdi ing kemampuan ingsun, daya upaya ingsun, wa bazaltu lan mengerahkan sapa ingsun fikri ing pikiran ingsun fi ing dalem taklif tafsir Al-Qur'an fi nafaisa ing dalem pira-pira keindahan-keindahan, yang mana Syekh Jalaluddin Al-Mahalli mentafsirkan dalam kitab ini, dalam tafsir ini adalah dengan segala pikiran beliau, dengan segala istihad beliau, dengan segala juhd beliau, mengerahkan segala ilmu beliau. Aro kang ningali sepensen ha ing nafais yang saya lihat sangat penting saya sampaikan. Insya Allah mungkar sesuatu Allah Gusti Allah Taala, Gusti Allah mu Allah tujdan apa tajdid gitu ya. Insya Allah lamun kursuf Allah tujda apa tajdid gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Tajdid ay tanfa mau manfaati apa nafais. Kalau Allah berkehendak pasti akan memberi manfaat ini. Ya, tafsir ini yang saya sampaikan dengan penuh keindahan-keindahan ini. Wa alaf tulan nulis sapa ingsun Syekh Jalaluddin Al-Mahalli ing kitab tafsir fi muddati qadri mi'atil kalim fi muddati ing dalam mongso wa arba'una yauman mi'adil kalim mongso kadare janjine al-kalim. Ini Nabi Musa al-kalim. Jadi Nabi Musa itu menerima wahyu Taurat itu selama 40 hari. Nah, Sayyidina Imam Jalaluddin Al-Mahalli mentaklif tafsir ini selama 40 hari, sehingga beliau menyamakan dengan masa di mana Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu Taurat. Wa arba'una yauman di anu sayati anu tadafi awal Ramadan wa khatamu li asyid Musa. Jadi beliau pemulainya dari awal hari Ramadan selesai di 10 Syawal. Faqad ja'al khala'at alayya khil'atan man khala'ahu haitsu fataha alayya fi dzil-mutah bi khidmati kalamillah al-bar dzalika min babil tasbinah. Jadi faqad khuli'at alayya khil'atu man khala'ahu. Jadi beliau merasakan ada pemberian yang diberikan kepadanya, pemberian yang sangat luar biasa, sehingga beliau merasakan haitsu futiha alayya fi tilkal muddah bi khidmati kalamillah wal ikhbar bidzalika min ba'd. Jadi beliau merasakan mendapatkan futuhat, hati yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sababiyah beliau khidmah di dalam mentafsirkan ayat Al-Qur'an. Nah, menyampaikan seperti ini termasuk wal ikhbar bidzalika min babit tahaddus billah, termasuk daripada beliau menceritakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Fa inna hadzal zaman adatan la yasul hadzal talib illa binaidillah. Karena secara adat, secara akal nalar mengarang
mentaklif tafsir separuh Quran selama 40 hari itu adalah sebuah keajaiban. Itu adalah murni pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau disampaikan umur beliau mentaklif tafsir Jalalain, tafsir separuh awal daripada Al-Qur'an itu adalah masih berumur 22 tahun. Masih sangat muda karena beliau masih santrinya Imam Jalaluddin Al-Suyuti. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'allaftuhu wa ja'altu wasilatan wa ja'alul mudakir tafsir wasilatan perantara lil fauzi maring berkoleh bi jannatin na'im kelawan surga Allah kang maring kenikmatan wa utawi tafsir fil haqiqati dan haqiqati mustafadun dan alam minal kitabil mukammal saking kitab al mukammal kang den sempurnake yaitu jadi tawaduknya beliau menganggap ini semua diambil faedahnya daripada apa yang telah dilakukan oleh gurunya yaitu Syekh Jalaluddin Al-Suyuti. Wa alaihi lan ing dalam wa alaihi lan ngatasi Allah fil ayat atau paling ngatasi Alkitabul Mukammal Al-Mukammil apa Al-Mukammal iki Al-Mukammil mawon fil ayat dalam pira-pira ayat al-mutasyabihati kang samar-samar al-idimatu utawi pegangan wal ma'awalu lan wal ma'ulu yaitu ya berdoa pegangan. Disitulah beliau menyandarkan segala tafsirnya terutama kepada ayat-ayat mutasyabihat kepada kitab Al-Qur'an. Farahimah mukum rahmati sapa Allah Gusti Allah imra'an ing wong wan nadhara kang mirsani sapa man bi'ain insafi kelawan mripat sing jujur ilai mari kitab. Semoga Allah memberikan rahmat kepada siapapun yang membaca kitab ini dengan penuh kejujuran. Artinya penuh kejujuran itu artinya fair. Kalau ada yang positif ya diambil, kalau ada kekurangan tolong diperbaiki. Wa qafalan kandhek sapa manfi ing dalam hadzal kitab ala khotoin ngatasi kelebutan fatla'ani alaihi fatlamuko menampakkan sapa man ni ingsun ali ngatasi khoto. Kalau ada kelebutan sampaikan kepada saya. Wa qad qultu lan teman-teman dawuh sapa ingsun hamidullah rabbi idhadani lima abdaitu ma'aji wa dhifi waman li bil khoto'i fardi anhu waman li bil qabuli walau bi harfin hamidtu muji sapa ingsun Allah Gusti Allah Rabbi kang dadi pangeran ingsun rupane kang pangeran ingsun idhada ingsun ing hidayah sapa Rabbi ingsun lamma abdaitu ing dalam semangsane nampakake sapa ingsun ma'aji sertane kelemahan ingsun waduk fi lan kelemahan ingsun faman mongko sapa faman mongko wong li maring ingsun bil khoto'i kelawan kelebutan fardi mongko becik nyampeake anusabil khoto. Maka apabila ada orang yang melihat kesalahan di situ maka sampaikan kepada aku. Waman li bil qabuli walau bi harfin waman nan wong li mar ingsun bil qabuli kelan rimo walau bi harfin senajan to kelan satu huruf. Artinya kalau ada yang bisa diterima walaupun yang diterima itu cuma satu huruf saja maka terimalah. Kalau ada yang kurang bisa diterima perbaikilah. Ini tawadhunya Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Hadza udaiki walam yakra'una qattu babar pisan fi khaldi gitu ya. Fi khaladi. Hadza udaiki walam yakra'una foto berbabar pisan fi khalati ing dalam ati ingsun. Al khaladi bi makna qalbi utawa bali. An ata'arrad yento apa an ata'arrad yento melameri sapa ingsun. Ata'arrad manane
apa niki menantang lah antara itu robus ingsun lidzalika maring perkara ay lidzalika taklif ay lidzalika maring kono ay li taklifil kalimah maring ngarang ikilah kitab li ilmi maring ilmu ingsun. Saya tidak menyandarkan kepada taklifanku ini kepada ilmu saya bil ajzi kelawan kelemahan adil khawdi saking juraki fi hadil masaliki dalam ikilah biro lelampah fi hadil masalik dalam ikilah biro lampah hada walam yakun qattu fi khalati an ata'arrad lidzalika li ilmi bil ajzi anil khawdi fi hadal masalik wa asallahu namun Gusti Allah an yanfa'a bi ento manfaati sapa Allah bi klan hadil kitab naf'an kelawan kemanfaatan jaman kang luber wa yaftahu lan buka sapa Allah bi kelawan hadal kitab uluban ing pira-pira ati khalafat ketutup wa ayunan lan ing pira-pira pripat amyan kang buta wa adanan ing pira-pira kuping somman kang budek. Semoga Allah membuka dengan kitab tafsir ini hati-hati yang tertutup, mata yang buta, telinga yang tuli. Wa ka'anilan kau sningsun biman lan wong tada kang biasa iki sumun al-mutawalati ing pira-pira kitab kang dawa-dawake. Waqat adrabu an hadhi takmila waqat adribu lan teman-teman gawe sungsun an hadhi takmilah saking ikilah penyempurnaan atau pungkasan atau penyempurnaan wa asluha lan asali takmilah hasman apa nih hasman ay wa ka'anni biman ittadal mutawallat ay multabisun biman ittada wa ka'anni qaribun. Nah mana nih kaya-kaya sedengsun iku wong kang parek maring wong sing nulis tafsiran kelawan sing dawa-dawa. Saya itu senang juga, respect juga kepada ulama-ulama yang mentafsirkan dengan penafsiran yang panjang lebar. Tapi saya di Zulham ini tafsir Jalalain ini mencukupkan dengan penafsiran yang ringkas. Wasluha wasluha asali tafsir Jalalain Qit'atul Jalal al-Mahalli waslu ta asali tafsir apa nih hasman bentuke hasaman al-man wal qatl qad aqradu i'radun wa alam di mana pribadi iki wa qad adrabu an hadhi at-takmilah wa as-salaha maksudnya wa asluha usil wa usilha wa usilha lan wa usilha lan menyampaikan sapa ingsun ha ing takmilah khasman apa nih perkara yang terputus itu wa as-sal wa usilha lan nyambung wa usiluha lan nyambung sapa ingsun ha ing kitab hasman ing perkara kang terpotong wa adala ila surkhil idat walau wajila idakih fahman wa adala lan ngalih wa adalan condong sapa ila surkhil idat maring perkara apa ceplose atau jelase pembangkangan walau yuwajjahu sinajan den arahake ila dako iki maring lembut-lembuti takmila apa nih fahman pemahaman nih waman utai saben kana ana sumon fi hadi dalil mas'aliku akma tidak tahu bahwa muqaddiman fil akhirat indal akhirat akma ya tidak tahu razaqo mungkin paling rezeki nek kita sapa Allah Gusti Allah bihiklan hadal kitab hidayatan ing pituduh ila sabil haqqi maring dalan kebenaran wa taufiqan lan maring wa taufiqan lan ing taufiq wa itla'an lan ing meneliti ala daqaiqi kalimat ing atase lembut-lembut kalimat-kalimat tafsir wa tahqiqan lan nyatakake
Wa ja'ala lan mugi kita dadi sapa Allah na ing kita bihi lan hadal kitab alladzina serta ake an'ama kang paring nikmat sapa Allah Gusti Allah alim ngatasi alladzina. Ya Allah, jadikanlah kami bersama orang-orang yang kau berikan kenikmatan. Siapa itu orang-orang yang kau berikan kenikmatan? Minan nabiyina bain saking pira-pira nabi wasiddiqin lan pira-pira kang bener-bener wong jujur-jujur wong tenanan wasuwadain pira mati syahid wasolihin kang padha saleh-saleh. Hasunul bagus apane ulaika hasul bagus ulaika kuno alladzina apane rofikan koncone itu sebaik-baik orang-orang yang beliau adalah orang-orang sebaik-baiknya teman. Subhanallah. Terus sama nek mirsani akhir tafsir Jalalain sampean teng juz 30 malah enggak ada apa kalimatul ikhtitam, langsung selesai ngoten mawon. Selesai ini mawon tengene surat Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah niku termasuk ditafsiri oleh Syekh Jalaluddin Asyuyuti. Jadi setelah An-Nas kemudian Al-Fatihah. Berarti Al-Mahalli niku mulai Al-Baqarah sampai surat Al-Isra. Kenapa ngoten? Mergo termasuk dakbu sholihin, tidak lampai para orang-orang soleh niku niku setiap beliau mengkhatamkan Al-Qur'an atau dalam ini mungkin mentafsirkannya, itu salah satunya yaitu bentuk mengkhatamkan Al-Qur'an yang mentafsirkannya. Itu bagaimana jangan sampai berhenti di dalam surat An-Nas. Walaupun akhir Al-Quran itu ada surat An-Nas, tapi para orang-orang soleh nggak mau membaca Al-Quran berhenti dalam surat An-Nas, selalu disambung dengan Al-Fatihah. Karena apa? Untuk isyarah bahwasanya Al-Quran itu tidak pernah terputus. Wa far'un wa farahu wa falah orang nampung sapa Syekh Jalaluddin Mahalli min ta'lifihi saking nulis ikilah tafsir Yaumul Ahad dalam dina Ahad Asyira Syawal kang tanggal 10 Syawal sana sadabin wa samin mi'ah dalam tahun 70 Masehi Hijriah. Wa kana ono paling tidak ngawiti fi yaumil arbi'a ing dalam dina Rebo ustahalul Ramadan kang dadi kawitane bulan Ramadan minas sanati madhkurati saking tahun kang katutur, yaitu berarti Ramadan awal sampai 10 Syawal berarti 40 hari. Wa farakhulan rampung min tabyidi saking merevisi. Jadi nek bahasa dulu tuh ada taswid, ada tabyid. Musawwat atau musawwat itu artinya masih ditulis dalam kitab yang hitam. Kertas yang coretan-coretan penuh dengan coretan, artinya kertas buram. Jadi istilah dulu itu kertas buram itu kertas coret-coretan. Setelah selesai coret-coretan kemudian disalin dalam kitab yang lebih rapi namanya mubayyad, yaitu tabyid, kitab yang putih, kertas yang bersih ditulis dengan rapi. Ini saya tinggali manuskrip semua rapi-rapi, gak ada coretan sama sekali karena sudah ditulis dalam kertas yang penuh coretan sebelumnya. Nah itu. Ai minta bidi saking mutihno kitab. Nah ini mentahqiq atau merevisi atau menulis ulang. Yaumul Arbi'a ing dalam dina Rebo saat Safar ing dalam rupane kang dadi 6 bulan Safar. Jadi sudah khatam 10 Syawal tapi masih berupa kertas buram, catatan. Kemudian ditulis ulang, selesai penulisan ulang pada bulan hari tanggal 6 Safar sanat ikhda wa sab'ina wa sab'mi'ah samanmi'ah tahun 870 siji Safar. Di Ramadan khatam, Syawal khatam, Syawal terus Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Terus Dzulhijjah, Muharram, Safar. Selesai penulisan ulang bulan Safar tanggal 6, berarti sekitar dari Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, berarti sekitar 4 bulan kemudian. Wallahu ta'ala a'lam. Qala dawu sapa Syekh Syamsuddin Muhammad bin Abi Bakar Al-Khatib At-Tuhi, akhbaroni awe kabar ning ingsun sapa sadiqi kanca ingsun rupane Syekh Al-Allamah Kamaluddin Al-Mahalli akhu syekhina kang dari dulure guru kita Syekh Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Jadi sing nulis kitab iki Syekh Jalaluddin Al-Mahalli
gadah guru namanya Syekh Kamaluddin Al-Mahalli. Nah, Syekh Kamaluddin Al-Mahalli itu gadah konco jenenge Syekh Syamsuddin Muhammad Ibn Bakar Al-Khatib At-Tuhi. Nah, Syekh Syamsuddin itu diberi cerita oleh Syekh Kamaluddin apa? Rahimakumur rahmati mengkaruni Syekh Kamaluddin dan Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Subhanallah Allah Gusti Allah Ta'ala Allah. Annahu sunni Syekh Kamaluddin ro'a mimpi sapa Syekh Kamaluddin. Akhahu ing dulure Syekh Kamaluddin depan Syekh Jalaluddin. Al-madhkur kang ketutur fi naumi ing dalam sarini. Dari itu mimpi. Lihat dalam tidur atau tidak. Artinya sari mimpi. Wa baina yadayhi dan ing dalam antarane sandingi Syekh Jalaluddin Al-Mahalli sadiquna utai guru kita Asy-Syekh Al-Allamah Al-Muhaqqiq Jalaluddin As-Suyuti musannifu hadhi takmilah kang nulis ikilah musannifu hadhi takmilah kang ngarang ikilah kelengkapan kitab. Jadi Syekh Kamaluddin mimpi mirsani Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, di sampingnya ada seorang Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Waqat akhodalan teman-teman ngalap sapa Syekh hadi takmilata ingkilah penyempurnaan kitab fiyadi ing dalam astoni Syekh wa tasfahuha wa tasaffahalan salaman sapa Syekh ha ing takmilah wa yaqulu lan ngucap sapa Syekh li sunnifiha maring wong kang nulis takmilah al-madhkura kang katutur ayyuhuma asan wad'i au wad'uka. Bertanya ini ayyuhuma uta indini karuni ahsan kang luwih apik wad'i apa to utawi karanganku au wad'uka utawa utawi karangan panjenengan. Faqalam kodawuh sapa sabeniki berarti jadi Syekh Jalaluddin Al-Mahalli memegang tangannya waktu akhoda Syekh hadits takmil. Jadi beliau Syekh Al-Mahalli memegang kitab tarangannya beliau ini via di dalam tangannya dan kemudian di sampingnya ada Syekh Jalaluddin Al-Suyuti. Syekh Jalaluddin Al-Suyuti ini disebut sebagai musannifut takmilah. Waktu akhoda Syekh hadits takmilah via dihi wa tasaffahaha. Jadi Syekh Al-Mahalli berkata kepada Syekh Suyuti dan mengatakan ini yang mana yang lebih baik dengan tulisan jenengan apa tulisan kula. Faqala dawu sapa Syekh Suyuti awad'i karanganku sing luwih apik. Faqala undur wa arid alaihi mawadi'a fiha. Undur perhatikanlah. Wa arid dan wa arid dan perhatikan alaihi atas hada. Mawadi'a ing pira-pira panggonan fiha ing dalam takbilah. Wa ka'annahu kadhur Syekh Al-Mahalli Suyuti yusir aw isyarah Suyuti ila iradin paring pertentangan fiha ing dalam mawadi bilutun kelan lembut wa musannifu hadi takmilah lan ikilah pira wa musannifu hadi takmilah lan wong kang ngarep ikilah takmilah penyempurnaan ulama aurata ali syai'an yujibu ulama aurata dalam saben-saben nekake ale ngatasi Syekh Syujuji yujibu timbal jawab sapa Syekh ing Syekh was Syekh utai guru Syekh Jalaluddin Suyuti iku yatabassamu bersenyum sapa Syekh Jalaluddin Suyuti wa yadhakulan gujeng sapa Syekh Jalaluddin Suyuti. Qala dawu sapa Syekhuna al-Imam al-Allamah Jalaluddin Abdurrahman ibn Abi Bakar As-Suyuti musannif wa takmilah alladzi taperkara taqada taqidu kang meyakini supaya sendiri alladzi wajimulan mantepake sapa sendiri alladzi Syekh Jalaluddin Suyuti asmanipun Syekh Abdurrahman Ibnu Bakar As-Suyuti. Apa yang saya yakini dan saya mantapkan bihi alladzi annal wad'a sesungguhnya karangan alladzi rupane al-wad'a wadu akan mengarang ing alladzi sapa Syekh Jalaluddin Al-Mahalli rahimahullah taala fikit atihi ing dalam potongan kitab bahwasanya apa yang beliau karang yang ditulis beliau itu ahsan luwih apik min wat tinimbang karangan ingsun ana ya ingsun
bitabaqatin kelan pira-pira tingkatan kasiratin kang akeh. Jadi Syekh Jalaluddin Suyuti memuji karangannya Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, bahwasanya karangan Syekh Mahalli itu lebih tinggi dan segala macam. Kaifa alika ya wa ghalibu mawadatu. Kaifa alika ya wa ghalibu mautai kapre perkara waduk tukang nyelake sumsune ing mak guna ing dalem kan iku tabasun. Dikutip min wad'ihi saking karangane min wad'ihi saking karangane Syekh Mahalli. Berarti Syekh Mahalli niku gurune Syekh Suyuti. Wa mustafadun naden ala faedah minhu saking wad'ihi. La mariyata orang keraguan ing dalam sedang isun fidzalika ing dalam kun masalah. Wa amal ladzi ru'ya. Ana pun te perkara ru'ya kang den tampakake fil manam ing dalam mimpi, fil maktubi ing dalam perkara kang den tulis a'lahu ing dalam duri a'lahu kang ing dalam duri al maktub fal alla syekh moko menawa syekh iku asyara au isyara sapa bi kelawan al maktub asyara au isyara sapa syekh bi kelawan maktub ilal mawadi'i maring pira-pira panggonan ilal mawadi' ing pira-pira panggonan al qalil kang sithik allati rupane al mawadi' al qalilah khalafat kang nulayani atau khalaftu kang nulayani sepengsun wat ahu ing karangane Syekh Mahalli fiha ing dalam allati liduk tatin kedue perkara sithik ai wahya uta nuktah iku yasiratun sithik jidan kelan banget ma adunha tabluhu asyr tamawati ma adun ora nyoko sepengsun ha ing nuktah iku tabluhu sampai opo allati asyrata mawa hak tablu sampai opo nuktah asyrata mawa dia ing 10 pira panggonan minha ing sing asyratu mawadi anna Syekh Jalaluddin Al-Mahalli qala dawu subuh Syekh Jalaluddin Al-Mahalli fi surat as-sad ing dalam surat as-sad apa itu ada beberapa nuktah yang berbeda antara pemahaman atau tafsirnya Syekh Mahalli dengan Syekh Suyuti atau sebaliknya. Itu pun tidak lebih dari 10 perkara. Antara lain disebutkan surat Shad war-ruhu utai ruh iku jismun naftifun yahya bil insan. Pemahamannya utai ruh iku jismun ruh iku jismun jisim latifun kang lembut yahya kang urip bihi kelawan jisim bihi kelawan ruh sapa insan manusa. Ruh itu adalah fisik yang materi yang sangat lembut yang manusia hidup dengannya. Binufudi kelawan tumerusi onone ruh fihi ing dalem insan. Wa kuntu lan sebagaian iku tabaktu mengikuti sebagaian tabi'atu manut sapa ingsun hu ing Syekh awalan ing dalam kawitane fa dzakartu moko ilmu sapa ingsun hadzal khatta iklahat fi suratil hajar ing dalam surat al-hajar summa darabtu moko nuli gepuk sapa ingsun ale ngatasi hadza liqauli ta'ala qadar Allah liqauli summa darabtu iki apa manane darabtu ngalih napa ngapus wa alam liqauli qadar Allah subhanahu wa ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa yas'alunaka lan padha takon sapa Yahudi mas musyrikun sing dikirim wong Yahudi mau kaing panjenengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir ruh saking masalah ruh dawuhna kanjeng Nabi ar-ruhu te ruh iku min amri rabbi saking urusan pengaran ingsun al ayah faya mengkutai tafsir untuk ayat itu shorihatun cetok au kasorihatun utawa kaya jadi perkorokan cetok piye fi anar ruha ing dalam sedune ruh iku min ilmillahi saking ilmu Gusti Allah taala baru Allah
la na'lamuhu, orang ngerti sapa kita hu ing ilm, kita juga tidak tahu. Fal imsaku mongko utawi menahan diri, fal imsaku mongko utawi menahan diri an ta'rifiha, saking menta'rifi ruh iku aula utama. Maka sebaiknya menahan diri dari mentafsirkan makna ruh itu lebih bagus, karena ayat yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Adapun yang tadi disampaikan di dalam surat Sof, yaitu ruh jismun latifun yahya bil lisan, itu adalah kemudian beliau ibaratnya tarik kembali. Walidha Quran Qur'an qala dawu Syekh Tajuddin Subki, Syekh Tajuddin Subki fi Jam'il Jawami' dalam kitab Jam'il Jawami'. Wal ruh utai ruh iku lam yatakallam, ora pernah guneman alai ngatasi allati, itu alai ngatasi tafsir dalam masalah ruh sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Tajuddin Subki ndawake ruh niku termasuk salah satu hal yang Rasulullah diam tidak menjelaskan, karena memperhatikan ayat yas'alunaka 'anir ruh bil ruh min amri rabbi. Fanamsiku moko ngeker sulusun ahla saking masalah ruh. Tapi apakah ulama tidak ada yang menjabarkan masalah itu? Ada. Namanya Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab namanya Ar-Ruh, kitab setebal Bulul Ma'ram atau lebih itu yang menjelaskan semua masalah ruh, tentunya dengan penjabaran Quran dan hadis, kebanyakan hadis-hadis. Wa min halal setengah saking apa jenenge mawadi hal-hal yang tidak sama. Anna Syekh Jaluddin Suyuti qala fi surat al-hajj, dawuh dalam surat al-hajj, as-sabi'u utai sabi' iku firaqatun minal yahud, iku sekelompok minal yahudi saking Yahudi. Fadakartu mukanya kita kesemusun dalik yang kuno as-sabi'una firqatun minal yahud fi suratil Baqarah, dalam surat al-Baqarah. Wazidtulan nabai sapa ingsun au an-nasara utawa saking kelompok Nasrani. Nah, Syekh Suyuti nyebutno nek Sobi niku kelompok sekte dalam Yahudi, tapi oleh Syekh Mahli ditambahkan bisa jadi dari Yahudi, bisa jadi dari Nasrani. Bayaran kurang jelas liqaulin sanin, maring pendapat yang kedua, fa innahu muqsini qaulun sanin al ma'rufu kang den ketahui khususan kelawan khususi inda ashabina ing dalam sandingi nungguwe pira-pira sahabat kanca-kanca utawa sahabat-sahabatku al fuqaha, para ahli fikih. Wa fil minhaj lan ing dalam kitab al minhaj, wa in khalaftu wa in khalafat lan lamun sulaya sapa as-samiratu, kelompok Samirah, al yahudi ing Yahudi, wan sabi'at lan sabi wan nasrani fi asli dini dalam pokok agamane Samirah, khurimna moko den halangi, khurimna moko den halangi sapa kabeh. Wa alam iki maksud piye? Wa fi syuruhihi lan ing dalam sarah-sarah kitab al-minhaj anna Syafi'i Imam Syafi'i radhiyallahu anhu nasobi musyafi ala an-nasabiina ing atase sedene kaum sabi iku firqatun, kelompok minan nasara saking agama Nasrani. Wala astaghdirul, orang menghadirkan sebagai al-ana ing dalam kene panggonan mau dianing panggonan salisan kang nomor telu, artinya tidak dibuka pendapat yang selanjutnya yang ketiga. Maka anna syekha pokok sedene syekh rahimah muga rahmati ing syekh sapa Allah Gusti Allah taala mul Allah yusiru awisara sapa syekh ila misli hada maring sepadan iki. Wallahu a'lamu bis shawab. Wallahu taala a'lamu bis shawab wa ilaihi lamar Allah al marji utai kembali wal maaf lan kembali. Dalam tafsir Sawi disebutkan wallahu taala alam. Qala dawu sapa muallifu kang ngarep kitab As-Sawi, Syekh Ahmad As-Sawi. Wa kana al-firaq min taswidatil jism. Syekh Sawi ngerampungno nulis atau mentaklif tafsir Sawi juz kedua ini yaumul khamis Mubarak. Jadi hari Kamis
Salisa asar Sya'ban 13 Sya'ban sanata khamsin wa isrina mi'atain wa alfin. Tahun 1225 Hijriah. Sekarang 1440, berarti kurang lebih 220 tahun yang lalu. Min hijrati man saking hijrah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi lahul izz wa syaraf, alladzi panizat lahu kedui alladzi pani Kanjeng Nabi lahu kedui alladzi al izzu ta kemuliaan wa syaraf lan keagungan alaihi ngatasi Kanjeng Nabi Abdul salatu wassalam bimasyadil Imam Husain ing dalem pesaryani Imam Husain yaitu di Mesir radhiyallahu taala anhu. Dari masyhadnya Imam Husain itu ada di Damaskus, ada di Mesir, dan yang ma'ruf yang tafaq masyhur adalah di Mesir. Jadi di Damaskus itu hanya transitnya saja. Wallahu taala a'lam radhiyallahu anna wa anhum wa jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahluh wa jazallahu anna jami'a warasati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ahluh wallahu taala a'lam. Tambah sampun nonton juz 3. Bismillahirrahmanirrahim, juz kali sakniki juz 3. Kita buka sedikit supaya kita meneruskan tradisi para ulama, yaitu supaya tidak terpotong. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha su'idan jurza. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Kahf, surat Kahf, juz 16, 15 sampai 16. Makiyatun illa wasbir nafsaka, kejaba ayat wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyri di wajah. Wa ya utai ayat apa jenenge surat Kahfi iku mi'atun 100 wa asyur ayatin dan 10 ayat. 110 nih surat Isra 111, ini 110. Khamsatu asyra. Khamsu asyarata ayatan. Ada yang mengatakan 115 ayat. Riwayatnya berarti ada yang 110, ada riwayat 115. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sekali puji iku lillahi kagungan Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya alhamdu iku alwasfu nyifati bil jamil iklan keagungan sabitun iku tetep lillahi kagungan Gusti Allah. Allah taala mahur Allah. Wahal muradu apa to tekan den karepake iku al-ilamu aweh weruh bidzalika kelawan alhamdulillah lil imani krana iman bi kelawan alhamdulillah. Kalimat alhamdulillah ini maknanya apakah kita diberitahukan tentang itu, yaitu karena kita beriman, awis sana utawa memang maknanya iku ngelem bi kelawan Allah. Bikal hamdu au huma uta karo-karone wa alam ikhtimalat utai pira-pira kemungkinan ufiduha as-salis ufidu kan awe faedah sing sedha ikhtimalat as-salisa ing nomor 3. Allah dirban zat anzala itu sing nomor 3 berarti apa? Berarti ihtimal yang ketiga yaitu baik itu iklam sekaligus as-sana, itu kedua-duanya huma.
Allah dirpani zat angzala kang dunatu sapa Allah di ala di ngatasi kaulun Allah dirpani Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam alkitab ing Quran ay Al-Quran ing Quran walam yaj'al lan ora dadekake lahu kedue Al-Quran api wajan ing bengkok dan tidak pernah menjadikan dalam Al-Quran itu adalah sesuatu yang cacat fi dalam Al-Quran ikhtilafat tegese persulayan atau perbedaan tanakus atau perselisihan wal jumlah tu jumlah walam yaj'al wajah iku khalun dadi khal minal kitab saking kalimat Alkitab ini saktah latifah iwaja dan mandek tapi orang oleh bernafas qayyiman yunziro qayyiman hale perkara kang jejeg mustaqiman tegese perkara kang jejeg halun sangyatun iku hal kang nomor 2 waqadatun atau muakidatun kang watake hal yang menjadi taukid qayyiman kelan perkara hal perkara kang jejeg yunziro drapuk supaya memberi peringatan sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yukhawifu tegese meden-medeni sapa Allah bil kitab iklan Al-Qur'an al-kafirina ing padha kafir mari wong kang padha kafir baksan ing bahaya azaban tegese azab syadidan kang banget milladunhu saking ngersani Gusti Allah ay min kibarillah saking ngersani Gusti Allah wa yubasyirul mu'minin lan kawe kabar ay wal basyira lan supaya ngawe kabar gembira wa yubasyira supaya kawe kabar gembira sapa Allah al mu'minina ing berkah mukmin alladzina bil mu'minun ya'maluna kabar beramal sapa alladzina as-solihati kebaikan-kebaikan apa basyirai annalam stuni apa bisyarai annalam sedikit al mu'minun anna ajra stuni apa ganjaran lahum kedue al mukminun hasanan kang bagus anna lahum setune iku kedue al mukminun apa ajrun ganjaran hasanan kang bagus makisin hale padha manggon sapa wong akeh al mukminun fi dalam ajr abadan dalam selawasi ai abadan tegese selawasi wa wa al ajrun hasanun iku al jannatu surga huwa ya iku al ajr iku al jannah di agama niku ya wis niku surga neraka wayang dirulan awe apa jenenge wayang dirulan awe meden-medeni sapa Kanjeng Nabi wayang diru min jumlatil kafirin wayang dirul ladzina qol wayang dirulan meden-medeni sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min jumlatil kafirin saking golongan wong kafir Allah dirubah kafirin ing mung kafir Allah dirubah ing akeh kaul kang padha ucap sapa alladzina ittakhadallah ngalap sapa Allah diucapan wong kafir waladan ing anak malahum ora ana lahum kedue kafir bi kelawan qaul bi hadzal qaul kelawan iki ucapan apa min ilmin saking utawi ilmu ucapan itu tidak berilmu tidak berdasar tidak ilmiah wala li abaihim lan ora kedue bapak-bapake al kafirin min qablim saking sadurung al kafirin al qailin kang padha ngucap sapa abaihim lahum maring hadzal qaul itu ucapan tidak berdasar sama sekali baik itu ucapan yang dinisbatkan kepada mereka tidak berilmu juga yang dinisbatkan kepada leluhur mereka juga tidak berilmu kaburat kalimatan takhruju min afahim iyaquluna illa kaziba wa wa'lam bissawab Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa mu'afatin minal fitani akhirul kalam ihdina siratal mustaqim wa faqana Allah lima firid wal amin. Insyaallah khataman kilatan.